bangunan suci ini yang terletak di bawah Linggayoni yang seharusnya sumuran ini ada jejak pembobolan dari tembok sumuran candi sisi sebelah timur. Di dalam area tersuci bagian tengah inilah kemudian yang pada masa lalu merupakan tempat dari Linggayoni yang cukup besar. Sedangkan di bawahnya ada sumuran candi, yang di dalam sumuran candi itu ada sebuah peripih atau wadah yang terbuat dari batu, yang kemudian di dalamnya ada emas, permata, biji-bijian, dan arang atau abu. Namun terlihat ada pembobolan atau terlihat jejak pembobolan dari dinding sumuran bagian timur, yang artinya pada masa lampau terjadi penjarahan dari peripih ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ekskavasi situs Watu Kucur tahap pertama sudah rampung. Beginilah penampakan dari situs Watu Kucur tersebut. Ada ekskavasi bagian sumuran candi atau bagian utama dari situs candi bangunan suci ini yang terletak di bawah Linggayoni yang seharusnya sumuran ini ada jejak pembobolan dari tembok sumuran candi sisi sebelah timur. Pada ekskavasi tahap pertama, situs Watu Kucur yang dilakukan oleh BPCB Jatim ini, yang dipunggawai oleh Bapak Muhammad Ikhwan, telah fokus kemudian menampakkan struktur bagian atas situs ini, yang berupa 3 substruktur tembok batu bata kuno. 3 sub ini dalam mitologinya merupakan sebuah mitologi area Burloka, Buarloka, dan area tersuci bagian tengah, yaitu area Suarloka. Di dalam area tersuci bagian tengah inilah kemudian yang pada masa lalu merupakan tempat dari Linggayoni yang cukup besar. Sedangkan di bawahnya ada sumuran candi, yang di dalam sumuran candi itu ada sebuah peripih atau wadah yang terbuat dari batu, yang kemudian di dalamnya ada emas, permata, biji-bijian, dan arang atau abu. Namun terlihat ada pembobolan atau terlihat jejak pembobolan dari dinding sumuran bagian timur, yang artinya pada masa lampau terjadi penjarahan dari peripih ini yang berisi harta karun dari bangunan suci ini. Peripih ini merupakan pedagingan atau jiwa dari bangunan suci ini. Bangunan suci ini terlihat menghadap ke barat. Bagaimanapun juga secara mitologi juga merupakan miniatur dari mitologi pengadukan Samudra Mantana, yaitu ketika para dewa dan para asura berusaha mengaduk Samudra Mantana guna mendapatkan air amerta atau air keabadian. Jadi pada bagian tengah sumuran candi ini yang sudah terbobol dari tembok arah timur ini, yang seharusnya memang di dalam tengah dari sumuran candi ini ada sebuah wadah peripih, sebuah wadah yang biasanya berlubang 1, berlubang 3, atau berlubang 6, bisa juga berlubang 9 atau berlubang 12 yang terbuat dari batu. Itu merupakan peripih. Dalam setiap lubang biasanya berisi emas atau kemudian permata, biji-bijian, termasuk arang atau abu. Ini merupakan bagian dari pedagingan atau jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Ternyata bangunan struktur tembok situs Watu Kucur ini bersab 3. Ada tembok bagian terluar, kemudian ada sekat, kemungkinan adalah kolam bunga teratai. Setelah itu tembok kedua, baru kemudian tembok yang ada di tengah, yang merupakan bangunan utama, di mana kemudian keberadaan Linggayoni yang seharusnya berada di tengah dari bangunan ini. Sedangkan Yoni yang seharusnya berpasangan dengan Lingga atau Linggayoni ini merupakan lambang dari Dewa Siwa atau pemujaan agama Siwa. Nah, di sini kita terlihat bahwasanya cerat Yoni ini sudah terpotong. Nah, artinya memang dahulunya pernah ada sebuah cerat yang disanggah oleh Nagaraja. Yoni ini yang seharusnya terletak di tengah dari bagian atas sumuran candi, yaitu yang merupakan bagian utama dari situs bangunan suci ini kemudian sudah bergeser sekitar 4 meter dari area yang seharusnya, kemudian bergeser ke tenggara. Jadi sangat terlihat sekali bahwasanya bangunan suci pada masa Majapahit ini, dari struktur yang ditemukan pada ekskavasi tahap pertama ini, ada struktur yang mengarah ke barat, sehingga bangunan ini menghadap ke barat.
Bangunan suci yang menghadap ke barat ini kemudian ada sebuah tangga yang menjorok ke barat, kemudian berhubung dengan tembok bagian luar, yaitu tembok pertama, kemudian ada sebuah kolam, dan kemudian dihubungkan dengan tembok kedua, serta kemudian tembok utama yang sekitar berukuran 4 x 4 meter persegi. Adanya 3 tembok yang dihubungkan dengan kolam-kolam bunga teratai ini mengingatkan pada sebuah bangunan suci. Yang pertama yang terluar adalah area Burloka, area tengah Buarloka, dan area yang paling suci merupakan area Swarloka. Area paling suci ini juga merupakan mitologi dari Gunung Suci Mahameru. Gunung Suci Mahameru yang ada di tengah, serta sebuah miniatur pengadukan Samudra Mantana